Gini ya, masuk gini ya. Hah? Itu kayaknya kebalik. Lah yang ada itu balik ya. Nah itu kan nggak balik ya. Ini antum berarti no. Kan tuh yang baca toh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran di kesempatan yang baik malam hari ini, pelajaran akidah ya, Nubdah fil akidah. Sekarang halaman hmm? 44. Al-iman bir rusul. Halaman 44, bagian al-iman bir rusul sudah pernah dibahas ya kan? Sekarang tinggal buah-buahnya itu, atau waqad kadzdzaba, atau fa'abtola. Buah yang kedua. Oh ya. Biasanya yang baca antum. Ya, ya. Terus juga antum yang terjemahkan. Ya. Ya aku tanya biasanya gitu ya. Gitu toh. Terus saya gurunya menyimak, membenarkan yang keliru, terus menjelaskan. Ya, wis yo. Ya, akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita ya, di dalam kebaikan. Kita semua ya merasakan nikmatnya iman ya, nikmatnya Islam, bahwa kita semua di sini barangkali bertemu karena iman. Bertemu karena Islam ya. Kita semua bertemu walaupun nggak saling kenal, tapi nggak ada yang tengkar ya toh. Ada yang tengkar kayak ini di antara kamu? Nggak ada yang tengkar toh? Nggak ada masalah ya. Semuanya bersatu ya. Bersatu dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita sini meningkatkan iman karena kita mengetahui memang nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Jadi nikmat iman adalah nikmat yang paling agung, dan orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar, iman yang kuat, iman kepada keesaan Allah ya kan, iman kepada hari akhir ya. Seperti yang kita bahas ini sekarang, mengimani Rasul yang memang manusia harus mencontoh Rasul di dalam bersyukur kepada Allah, dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita pun kalau bisa seperti itu, bisa beriman ya, kita bisa menyembah Allah dengan sesuai sunnah Rasul, itu namanya anugerah ya kan.
Fadlun anugerah Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang sangat besar. Itu merupakan anugerah yang sangat besar sekali. Melebihi kalau orang punya mobil ditulisi hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi itu kan. Ini dari anugerah Rabbku, itu mobil. Nah, kalau mobil aja hadza min fadli rabbi, maka iman dan Islam itu seharusnya juga, cuman nggak ditulis karena nggak ada di mana nulisnya kan nggak ada tempatnya. Jadi di hati, di lisan, ya kan gitu. Kita meyakini itu adalah min babi aula untuk kita katakan hada min fadli rabbi, ya kan. Itu seperti ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ya kan gitu. Dalam surat Yusuf ayat yang ke 38. Surat Yusuf 38 yang itu kebetulan saya sengaja hari ini untuk saya bikin itu statusku itu gitu. Oh, udah buka? Belum toh? Belum buka itu. Namamu belum masuk di dalam HP-ku, mungkin ini enggak masuk mungkin situ. Nah, itu. Di sana beliau berkata sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, ya kan. Beliau berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'." Jadi beliau berkata, aku mengikuti ajaran bapakku dari Ibrahim, terus ke bawahnya Ishak, ke bawahnya Yakub, kemudian beliau sendiri Nabi Yusuf. Apa itu? Milah tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak patut sama sekali menserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Nah, gitu. Setelah beliau mengatakan nikmat tauhid, nikmat iman, lalu beliau berkata apa? Berkata di selanjutnya ayat, Dalika min fadlillahi alaina wa alan nas, ya kan? Itu semua adalah fadlullah. Itu semua adalah anugerah Allah kepada kami dan semua manusia. Nah, itu beliau ikrar begitu. Jadi kalau kita diberi nikmat iman itu ikrar. Dalika min fadlillah, gitu, ya kan? Itu harus kita sadari, itu lebih berharga ketimbang kita punya rumah ditulusi hada min fadlillah, hada punya mobil hada min fadlillah. Ini punya apa ya, Pak? Punya iman, ya kan? Hada min fadlillah. Nah, gitu. Itu nyuntuh Nabi siapa? Sini Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Maka kita harus senang, ya kan? Senang dengan apa yang kita kaji ini, ya kan? Senang, ini kan iman, kan? Ini iman. Bahkan intinya iman, karena rukun-rukun iman ini bagian-bagian yang pokok di dalam iman, dan kita di dalam bagian pokok iman yang keberapa ini? Yang keempat, ya. Yang keempat, al-iman birusul. Nah, al-iman birusul. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin untuk pembahasan al-iman birusul sudah diterangkan muqaddimahnya. Udah rampung kan muqaddimahnya, selesai. Juga lagi bahas 4 kewajiban di dalam al-iman birusul, ya. Bahkan sudah dilanjutkan juga buah-buahnya, ya, buah-buah al-iman birusul. Buah yang pertama dengan adanya para rasul-rasul yang Allah utus, buahnya apa jemaah? Buahnya yang pertama yaitu dengan adanya para rasul yang mereka merupakan utusan Allah, dan masing-masing umat ada rasul, dan rasul yang Allah utus itu untuk masing-masing umat membawa syariat, ya kan, yang maslahat untuk tiap-tiap umat. Maka dengan fakta seperti itu,
kita bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui betul-betul Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah. Dengan al ilmu bi rahmatillah wa inayati bi ibadati bi ibadi. Jadi kita dari fakta itu, ya, dari fakta diutusnya para rasul, walaupun manusia tidak melihat Allah, dan memang kita nggak mungkin di dunia melihat Allah. Itu dengan fakta itu kita bisa mengerti apa? Mengerti bahwasanya Allah Ta'ala Maha Rahmah. Al ilmu bi rahmatillah. Dan juga kita bisa mengerti apa? Betul-betul Allah itu kepada para hambanya sangat perhatian. Perhatian bermakna Allah Ta'ala itu betul-betul kepada para hamba bermaksud baik. Bermaksud baik. Maksud baik dan bahkan perhatian kepada mereka, bagaimana mereka jadi orang yang jadi hamba yang baik. Makanya kalau kita itu tidak baik itu keterlaluan berarti ya kan. Nemene gitu loh, sudah Allah pengennya baik dan diperhatikan oleh Allah, malah kita nggak mau diatur, nggak mau nurut, kan itu nggak mau. Padahal Dia Ta'ala itu sangat perhatian kepada para hamba. Buktinya apa? Buktinya Dia Ta'ala itu arsala ilaihim ar-rusul. Buktinya Allah itu telah mengutus para rasul kepada hamba, kepada para manusia ini, yang mana itu rasul tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah liyahduhum, memberi mereka petunjuk, mengarahkan, membimbing mereka kemana? Kepada siratillah, ya kan, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mas, kamu rumahnya mana? Kamu rumahnya mana? Hah? Di Serono. Tadi kesini lewat mana? Masya Allah 100 ya, lewat jalan. Lewat jalan kan? Iya, lewat jalan. Kalau nggak jalan kamu nggak sampai sini, saya yakin itu. Dia tahu yang kemau ternyata ya. Dia tahu yang kemau. Lewat jalan toh? Lewat jalan. Walaupun ada rintangan, ada halangan, harus konsisten menempuh jalan yang menuju sini toh. Nah, udah sampai kan? Nah, gitu. Alhamdulillah sampai gitu. Jangan nggak sabar malah menggok keselokan, nggak sampai sini ya kan? Nggak sampai sini. Harus sabar, walaupun ada rintangan, ya sudah sabar gitu kan. Di atas bagaimana solusinya kan gitu. Sabar aja. Jadi ke sini pun perlu jalan kan gitu. Sini bahagia kan di sini? Di sini bahagia enggak? Nah, di sini bahagia. Antum di sini bahagia enggak di sini? Di sini bahagia enggak? Seneng? Seneng ya. Kenapa seneng? Karena mempelajari ilmunya Allah kan ya. Mempelajari agamanya Dia Subhanahu wa taala. Besok kalau ini senang lagi karena langsung ketemu Allah ini. Dengan ikuti Pak Rasul ketemu Allah langsung kan itu. Ila syiratillah ya kan. Kepada jalannya Allah, diberi petunjuk oleh Rasul kepada jalan untuk menggapai dan bertemu dengan Allah, mendapatkan ridhonya, masya Allah gitu. Maka kita harus berbahagia lagi menempuh ini jalan. Bahkan Rasul ini tidak hanya menunjuki jalan, selain menunjukkan jalan juga menerangkan cara berjalan. Yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah ya kan. Ini menerangkan cara berjalan ya kan. Cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menyembah Allah itu adalah tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kita itu kalau bisa dengan benar ya'budullah, namanya orang yang berhasil, orang yang sukses, ya. Mas, kamu orang sukses enggak, Mas? Buktinya apa, Mas? Buktinya tujuanku tercapai. Aku sampai kepada tujuan dengan selamat. Nah, itu namanya orang sukses itu.
Alhamdulillah yang digadang-gadang, yang dicita-citakan selama ini bisa tercapai. Apa tujuan Anda? Tujuan kamu harus tujuan Allah menciptakan kamu. Nah, nggak boleh tujuan kita membuat tujuan sendiri. Nggak boleh kan? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Lah karena kita nggak bisa menciptakan diri kita kok. Oh, berjine putus wae bingung iki piye rasa balekke. Lagi bikin kayak kamu tuh yang ganteng kayak gitu. Mana bisa kamu bikin kayak kamu. Iya. Kita nggak bisa bikin diri sendiri ini. Maka mau nggak mau ya tujuan kita jangan sampai bikin tujuan sendiri. Tujuan kita haruslah tujuannya Allah menciptakan kita. Nah itu kalau tercapai namanya berhasil. Itu orang yang berhasil gitu loh ya kan. Itu orang yang sukses. Jangan salah maksud itu, makanya jangan salah pengertian berhasil. Ini benar nggak ini yang kita kaji kayak gini ini? Bener nggak? Betul kan? Yakin betul kan? Harus yakin betul kan gitu. Alhamdulillah kita bisa meyakini ini kebenaran gitu kan. Alhamdulillah ini ilmu yang mulia kan itu. Ilmu yang mulia. Makanya Rasul pun tugasnya itu. Kenapa Rasul tugasnya dia apa? Yubayyinu lahum kaifa ya'budunallaha. Memang itulah jalan sukses. Karena sukses itu, berhasil itu kalau manusia bisa melaksanakan dan sampai pada tujuannya. Dan tujuannya adalah ya'budunallaha, kan gitu. Maka Rasul punya tugasnya itu. Menghantarkan para umatnya menuju berhasil. Dan makna berhasil harus bisa kaifiyata ya'budunallah, ya kan gitu. Itu namanya berhasil, itu namanya sukses ya. Begitu. Alhamdulillah. Nah sekarang harus ngerti makna berhasil ya, harus tahu makna sukses. Jangan sampai dengan kita itu orang yang berilmu, mengkaji Al-Quran, ngerti iman, ngerti tauhid, kita konsisten dengan sunnah, merasa kecil, pesimis. Enggak, itu besar. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam dengan nikmat iman, beliau berkata apa? Dalika min fadlillahi alaina wa alan nas. Ya kan gitu kan? Begitu. Itu yang namanya fadlullah. Itu namanya berhasil, itu namanya sukses. Di dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Maka Rasul pun juga ini tugasnya, ya kan? Liyahduhum ila siratillahi wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah, kan gitu. Dan ini mesti pakai Rasul. Tidak bisa tanpa Rasul. Mengapa? Karena li'anal aqlal basyariyah la yastaqil bima'rifati dali, karena akal manusia tidak bisa yastaqil, tidak bisa merdeka. Tidak bisa merdeka, enggak bisa mandiri. Kalau mau merdeka, akal atau aja merdeka, enggak mau dibimbing oleh Rasul, oleh wahyu, akal nggak akan mampu, gitu. Akal nggak akan mampu untuk menuju siratillah dan untuk bagaimana ya'budu Allah. Akal ini kalau mandiri nggak bisa. Betapapun IQ-nya, betapapun cerdasnya, kalau dia dilepas tanpa wahyu, tanpa Rasul, itu nggak bisa. Maka diterangkan li'anna al-aqla al-basyariyah la yastaqillu bima'rifati dzalik. Kita harus legowo, menerima mengikuti
wahyu menerima mengikuti Rasul sebagaimana menerima diciptakan oleh Allah. Kamu terima enggak diciptakan oleh punya tangan dua kayak gini nih? Kamu terima enggak? Pengen protes? Kurang baik gimana kamu? Coba usul yang lebih baik kayak apa? Kayak apa tanganmu yang lebih bagus daripada ini? Aku pengen tahu. Hah? Pikir dulu, jangan langsung geleng-geleng. Gak punya usulan? Udah bagus sendiri. Begini nih yang paling bagus. Oh ya udah, kayak gitu. Masya Allah, udah eksklusif kan itu kan, udah paling bagus begini ini, udah tanpa kritik dan saran, udah gini yang paling bagus. Terus ini sini mata di sini, udah setuju? Ada bulu matanya? Hah? Betul. Kalau tanpa bulu mata gimana? Dibuang bulu matanya gitu? Tambah ganteng nggak kira-kira? Hah? Atau yang betul pakai ini, pakai bulu mata kayak gini? Pakai bulu mata gitu loh, bulu mata. Ini ada alisnya juga gitu ya. Mbok ini dibuang itu, kamu pilih dibuang atau pilih ada? Pilih seperti ini ya? Oh Masya Allah, ya gitu. Ya udah semua memang seperti itu, nerima. Kita menerima sebagaimana diciptakan oleh Allah, maka terimalah ini akal mau tunduk mengikuti wahyu. Karena memang akal nggak bisa mandiri mengenal bagaimana menyembah Allah, sebagaimana kita pun nggak bisa mandiri mengurusi diri kita, apalagi mencipta. Ya kan? Kan gitu. Gitu Mas. Kau punya ginjal nggak Mas? Insya Allah punya ada. Hah? Insya Allah punya. Ginjalmu fungsinya apa Mas? Kurang tahu itu. Ya, yang orang yang itu yang sakit ginjal itu kan katanya dicuci darah itu. Itu kan fungsinya itu ya, fungsinya ginjal loh. Ginjal bisa cuci darah ginjalmu bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Si memulang piye biyen? Si memulang piye kok ginjal iso? Hah? Masya Allah, min fadli Rabbi yang ngakui dia gitu, Masya Allah, ya kan? Dia nggak didik tapi ginjalnya ternyata pinter itu, alhamdulillah. Kalau gagal ginjalnya udah nggak bisa kerja kan, ya nggak bisa lagi kan, harus berobat itu kan gitu. Tapi dia nggak didik ternyata udah pinter ginjalnya. Kenapa kok pinter gitu? Hadzalika min fadlillah, Masya Allah. Maka dari itu kita nggak bisa mandiri kan, didik ginjal pun kita nggak mandiri kok, ya kan? Kita ini nggak mandiri mendidik ginjal. Yang mendidik siapa ginjal kita? Allah yang mendidik, ya kan? Makanya ginjal kita bisa berfungsi maksimal, berfungsi bagus. Terima kan, akui itulah gitu. Sehingga akuilah juga kita mesti pakai Rasul, pakai wahyu untuk mengenal asyiratal mustaqim, untuk mendapatkan apa kaifiyata ya'budunallah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan merasa mustaqil, mandiri saja. Kita punya akal. Itu enggak boleh begitu. Maka semakin sungguh-sungguh ya yang mengkaji ilmu ini, ya kan? Serius ya kan mengkaji Quran dan Sunnah. Itu memang kita nggak bisa mandiri, mesti membutuhkan Quran dan Sunnah sebagian kita membutuhkan Allah seperti untuk mendidik ginjal kan itu baru ginjal itu belum lain lagi kan itu, didik ginjal kita kan biar dia selalu pinter ya kan, selalu sukses kan gitu ginjalnya kan begitu dalam mengurusi darah kita kan gitu. Itu ya ikhwah. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yuk, yang baca siapa silahkan yang kedua. Antum yang ngatur, aku nggak tahu kan, antum yang ngatur. Yuk. As-saniyah mahabbatur rasul alaihi wassalatu. As-saniyah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mah al-kubra. Ya, semuanya
Belum. Belum, Ustaz. Siapa yang nerangkan biasanya? Kamu atau Ustaz? Gantian, Ustaz. Hah? Gantian, Ustaz. Oh ganti temannya gitu. Iya, Ustaz. Udah, berarti kan temannya berarti. Antum tunjuk siapa? Kamu tunjuk siapa gitu. Kirinya apa kanannya terserah. Oh gitu ya. Yuk. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini yang agung. Ya, betul. Itu ya, Wah. Yang kedua pembacanya itu Sakaro. syukruhu, ya. Syukru apa sakarohu? Sakaro. Kalau sakaro kan fiil. Ya kan? Kalau syukru kan Isim. isim. Ya toh? Isim ya toh? Nah, di sini kan gundul. Bisa dibaca syakaro, fiil, bisa dibaca syukru, isim ya kan? Nah, di sini isim atau fiil di sini? Isim. Kenapa isim di sini? Kok enggak fiil? Kenapa isim akhi? Ya, yang jawab antum dulu, antum. Kenapa isim kok enggak fiil? Ya, itu perkara teknisnya itu teknisnya gitu. Anda udah belajar fiil, udah belajar syakarohu, syakarohuma, syakarohum, udah belajar ya kan? Syukruhu, syukruhuma, syukruhum juga sudah ya kan? Nah, syakaro, syakaro, syakaru, syakarot juga sudah ya kan? Nah sekarang sudah selesai, tinggal teknis ya kan? Ini tinggal di lapangannya. Ini syukru atau syakaro kan gitu, isim atau fiil. Ya, ini kuncinya di situ ya kan? Ayo antum sekarang, kenapa kok isim? Kalau nggak fiil? Loh memang kalau fiil maknanya apa? Kalau syukru bedanya apa? Ada yang jawab siapa? Kenapa isim ya? Kenapa isim? Kenapa isim bukan fiil? Bebas, siapa yang jawab ayo? Kenapa kok isim? Ayo akhir antum. Hah? Ya kan nggak masalah, kata bahu juga bisa. Nggak ada failnya. Nggak ada failnya. Yaitu diantara cara-cara mencari kan itu kan, cara mencari. Kalau yang lebih tepat lagi dia isim, mengapa? Karena dia mubtada. Dia mubtada. Mana kabarnya? Minha itu minha. Kan walil imani birrusuli samaratun jalilatun minha kan gitu. Minha itu kan khabar muqaddam itu. Halaman 43 walil imani birrusuli samaratun jalilatun ya kan. Nah terus samaratun kan isim toh. Kenapa isim samaratun? Mubtada ya kan. Mana khabarnya? Lil imani sibuhul jumlah. Sama minha juga begitu, sibul jumlah sebagai khobar. Mubtada'nya al ilmu bi rahmatillah. Minha al ilmu bi rahmatillah. Minha syukruhu ta'ala gitu kan. Nah, makanya dia isim karena mubtada mesti isim, enggak ada mubtada kok. Fi'il, ya enggak ada namanya mubtada, enggak ada fi'il namanya mubtada pasti ismun marfu'un ya kan? Ismun marfu'un. Nah itu ismun marfu'. Nah, itu dibaca isim mengapa? Karena itu dia kan mubtada. Mubtadaun muakhar ya kan? Dia adalah mubtadaun muakhar. Ya, gitu ya, Wah. Itu alasannya gitu. Udah tahu, udah pernah dikaji tuh? Sudah ya kan.
Ya, ya terserah mau diapakan terserah. Yang penting pokoknya gitu cara memahami ya, gitu. Ikhwati fillah, rahimani kalau begitu. Jadi yang pertama al ilmu, ya. Minha al ilmu kan gitu. Kan nggak perlu dikatakan minha al awal kan nggak harus. Yang penting minha al ilmu, minha syukruhu, minha mahabbatur rusul, gitu ya. Itu namanya nanti jumlatun ismiyah mubtada dan khobar. Ya. Ini akhwah. Jadi yang kedua, dengan kita al iman berusul, kita memetik buah. Apa buah yang agung? Buahnya apa? Syukruhu. Syukruhu, mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ikhwah, itu buahnya mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, kamu siapa namanya? Hah? Giri. Giri, ya Giri. Giri ya kan, kamu orang yang berhasil ya? Iya toh? Orang yang berhasil. Kenapa berhasil? Lulus ujian ya. Betul nggak? Lulus ujian kan? Lulus ujian. Sampai tujuan ya kan? Sampai tujuan. Karena itu dengan cara lulus ujian. Betul, lulus ujian. Kamu kan lulus ujian, makanya berhasil. Ujiannya apa? Ujiannya apa? UNBK apa? Enggak. Ujiannya apa? Ya ujiannya melebihi UNBK, karena yang bikin soal Allah Ta'ala maha berilmu. Soalnya macam-macam. Ya kan Mas? Iya. Nah, berarti orang yang berhasil itu orang yang lulus ujian. Jadi kamu kalau diuji lulus berarti namanya berhasil. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Sehat, bukan sukses. Sakit, bukan gagal. Gagal itu kalau sehat, tidak bersyukur. Sakit, tidak sabar. Itu namanya gagal. Betul enggak? Ya, sehat, bersyukur. Sukses. Sakit, sabar. Sukses. Kaya, bersyukur. Sukses. Miskin, tetap konsisten. Tetap sabar dalam iman walaupun miskin. Enggak mau ngemis, gitu kan? Tetap dia enggak keluh kesah. Tetap percaya diri bersama Dia Ta'ala, tawakal. Orang yang sukses itu, miskin yang sukses. Kalau kaya enggak zakat, kaya yang gagal. Kan itu kan, kaya yang gagal. Itu kan? Ya. Terus sekarang ini apa? Sekarang ini kita menerima Rasul, kedatangan Rasul itu namanya nikmat. Itu nikmat. Nah, orang dinamakan sukses ketika ada nikmat harus syukruhu ta'ala. Nah, ini makanya syukruhu ta'ala. Ala hadihin nikmah al-kubra. Yang kedua. Jadi apa caranya mensyukuri Rasul? Apa caranya syukru ta'ala mensyukuri Allah atas nikmat yang besar diutusnya Rasul? Duh, sekarang kan gini, Allah telah mengutus kepada manusia Rasul. Nikmat bukan? Namanya an-nikmatul kubro. Berarti orang sukses enggak? Tergantung syukur enggak. Kalau mau bersyukur, sukses. Kalau nggak bersyukur, nggak sukses. Apa syukurnya kepada Allah atas nikmat diutusnya Rasul? Hah? Mengimani seperti kita bahas ini. Al-iman ini 4 tahapan iman ini. 4 kandungan iman. Nah, dengan iman kepada Rasul, 4 kandungan ini namanya kita
syukruhu ta'ala ala hadhihi nikmah al kubro, gitu loh ya kan. Ini cara bersyukurnya dengan mengimani Rasul. Al iman yang pertama bi anna risalatahu min indillahi haqqan. Min indillahi haqqan. Haqqan min indillah. Yang kedua al iman bi ismi. Al iman biman alimna ismahu bismihi wa man lam na'lam ismahu fa nu'minu bihim ijmalan. Al iman bima sohamin akhbarihim. Tasdiqu ma sohamin akhbarihim. Terus al amalu bi syariati man ursila ilaina min. Ini namanya cara 4 kandungan Rasul. Dengan 4 kandungan ini kita dinamakan mensyukuri Allah atas nikmat yang besar. Jadi itu namanya sukses karena diuji dengan nikmat yang besar bisa bersyukur. Bersyukurnya diwujudkan dengan 4 kandungan al-iman bir rusul. Itulah ya wah. Ini namanya syukruhu ta'ala ala hadihi an-nikmah al-kubra. Gitu. Ya, itu yang kedua. Gimana? Bingung enggak? Gue bingung ki mau diulangke apa kok ngene iki ngono kok aku kok enggak nalar ngono. Gimana? Ini sing diulangi iki apa to iki kan gitu. Jelas ya saya jelas ya. Ya. Bersyukur kok kaya ngono kuwi apa to ngono. Ini bersyukur, namanya mensyukuri Rasul ya kan. Dan Rasul itu adalah nikmatul kubra, itu bersyukurnya. Dan kita kalau pengen sukses wajib mensyukuri nikmat. Ya kan? Karena orang yang sukses adalah orang yang lulus ujian. Ya kan? Ujiannya apa? Diberi nikmat yang besar, diutusnya Rasul, kan gitu. Gitu kan? Iya. Karena manusia nggak mungkin akalnya bisa mandiri tanpa Rasul, nggak bisa. Akal manusia kok dilepas tanpa Rasul, tidak bisa apa tidak bisa? Tidak bisa mengerti kaifiyah ya budunallah, enggak bakal bisa, ya kan? Sebagaimana manusia jika dilepas oleh Allah tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri, enggak bisa, ya kan? Enggak bisa. Kalau dia Ta'ala mudah, kamu kukunya copot, kau biarkan pun Allah akan menumbuhkan, padahal tanganmu dicipta sejak 20 tahun yang lalu ya. Berapa umurmu? Lah iya, 20 tahun yang lalu. Tapi masih diurus sama Allah kamu. Pamaku kuning copot diurus oleh Allah Ta'ala, jadi tumbuh gitu kan. Yang sabar, pelan-pelan sabar biar bagus gitu kan. Ya. Itu kamu tenang aja sama dia, diurusi terus kamu, buktikan aja, ya kan? Kau rasakan itu, jangan sampai kau rasakan itu kan, rasakan. Jangan sampai itu kau anggap perkara yang biasa. Ah rapopo tukul dewi, tukul dewi itu orang yang ngurusi kok. Masuk tukul dewi, kowe nukul kira iso kok tukul dewi. Masuk pinter-pinter jempolmu karo sampean. Sampean nukul kira iso, jempolnya iso dewi. Berarti siapa sih pinter? Jempoli kan lucu, masa pinter jempoli karo wonge. Kan nggak mungkin ya kan, itu berarti ada Allah yang mengurus jempolmu itu, kukunya bisa tumbuh lagi, nggak tumbuh sendiri, kan itu tumbuh lagi kan gitu. Oleh mengurusinya, oleh mengurusi kita semua, makanya alhamdulillah itu disyukuri. Kita itu diurusi oleh Dia Ta'ala, maka kita mau diurusi oleh Allah juga dengan syariatnya kan itu kan, kita harus mau begitu. Itu kebahagiaan kita, kesuksesan kita kalau bisa mengimani Rasul. Syukruhu ta'ala ala hadihi an-ni'matil
kubro. Itu maksudnya begitu ya. Itu maksudnya. Ya, mungkin ini dulu ya. Dapat 1 tahun lumayan alhamdulillah. Ya, yang dua nanti lagi. Ya. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi melanjutkan ya, Wah. Apa? Tadi lil imani birusuli samaratun jalilah, sekarang as-samratus salisah ya, buah yang ketiga. Di buah yang pertama, dengan adanya Rasul kita bisa mengetahui bahwa Allah Maha Rahmah dan perhatian kepada para hamba demi kebaikan mereka, gitu ya. Yang kedua, kita diuji oleh Allah ujian baik, ujian nikmat, ya kan? Ujian nikmat berupa coba kalau di kampungmu ada tokoh, kamu senang enggak yang membawa kebaikan kampungmu gitu, ya kan? Ini membawa kebaikan seluruh umat manusia, ya kan? Nikmat, ya kan? Besar sekali. Dia menerima wahyu dari Allah SWT, maka kita diuji dengan nikmat yang besar, maka harus bisa bersyukur. Apa syukurnya? Syukurnya apa? Al-iman. Berapa kandungannya? 4, ya kan? Itu 4. 4 beserta tambahi muqaddimahnya, ya kan? Bahwa Rasul adalah tidak punya hak untuk disembah, ya kan? Rasul nggak punya hak untuk disembah. Dia betapapun mulianya tetap hamba, hamba yang tidak punya hak untuk disembah, ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yuk, yang baca siapa? Dipersilahkan. As-salisah. Mic-nya dikasihkan yang baca. Ats-tsalitsatu ahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalamu wa ta'dimuhum wa sana'u alaihim bima yaliku bihim li'annahum rusulullahi ta'ala wa li'annahum qamu bi ibadatihi wa tablighi risalatihi wa nuskhi ibadihi. Ya. Terjemahannya siapa? Namanya belajar, ya begitulah belajar, ya kan. Yang kedua adalah Yang ketiga. Yang ketiga adalah mencintai Para Rasul. para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan mengagungkan mereka dan memuji atas mereka dengan apa-apa yang pantas dengan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah utusan Allah, para utusan Allah Ta'ala, dan karena sesungguhnya mereka menegakkan dengan beribadah kepada Allah, menegakkan ibadah kepadanya dan menyampaikan risalahnya dan menasihati kepada hambanya, menasihati ya para hambanya. Ini ikhwah yang ketiga. Jadi buahnya, bila kita ini bisa beriman kepada para rasul, ya kan, mengimani mereka seperti yang diterangkan di depan dengan muqaddimahnya dan dengan 4 kandungannya, ya, maka buahnya apa? Buahnya kita bisa benar di dalam mencintai para rasul. Gitu. Kita bisa benar di dalam mencintai para rasul. Muncul cinta kepada rasul
dan cinta kita kepada mereka cinta yang benar. Mencintai mereka dan juga mengagungkan mereka. Mencintai mereka berarti apa? Ya berarti mencintai mereka, ya berarti kita melaksanakan yang menjadi arahan mereka. Mengagungkan mereka berarti kita meninggalkan apa yang mereka peringatkan. Ya toh? Ya. Dan kita kepada mereka cintanya cinta yang benar. Ya. Mencintai mereka, mengagungkan mereka, dan juga apa jamaah? Memuji-muji mereka. Apa itu memuji mereka itu? Memuji-muji artinya apa? Artinya menyebut-nyebut sifat kebaikan mereka, sifat-sifat yang yaliku bihim, sifat-sifat keagungan yang layak. Ya, itu udah bahasa Indonesia itu, yaliku itu layak toh. Bahasa Indonesia itu lah, yaliku layak gitu. Bahasa Indonesia toh, laik kan, yang laik kan itu. Yang laik kan itu, yang layak dengan keagungan mereka. Ya, kita sebut-sebut mereka. Kita sebut mereka. Seperti mereka adalah basyirau wa nadhira. Itu kan, itu namanya menyebut-nyebut atau memuji-muji mereka. Mereka adalah basyirau wa nadhira, mubasyirina wa mungdirin. Mereka adalah hadian ila siratillah gitu. Mereka adalah pemberi hidayah menuju jalannya Allah, namanya muji, menyebut-nyebut sifat kebaikan mereka. Seperti adal amanah wa nasohal ummah itu. Wa jahada filai haqqa jihadi, itu namanya memuji-muji yang itu. Itu yang memuji-muji itu menyebut sifat yang layak dengan keagungannya. Namanya as-sana, namanya as-sana'u alaihim. As-sana'u ala ar-rusul nah gitu. Ya. Kalau mahabbah kan apa tadi? Ya kita mencintainya, menunaikan apa yang menjadi arahannya. Kita mengagungkannya, kita apa? Meninggalkan apa yang beliau ingatkan. Terus apa sana tadi? Menyebut-nyebut kebaikannya. Ya kan gitu. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq, itu kan? Nanya kita menyebut kebaikannya. Gitu kan? Dia arsalahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Namanya kita as-sana'u ala ar-rasul, ya kan gitu. Namanya kita memuji, menyebut kebaikannya. Ya, kita mencintainya, mengagungkannya dan memuji-mujinya. Ini akan kita miliki. Ini akan kita miliki dengan kita al-iman birusul. Kalau kita enggak iman, ya enggak cinta. Kalau enggak iman berarti enggak ta'zim. Kalau enggak iman berarti tidak as-sana'u alaihim. Padahal semestinya manusia kepada para rasul itu adalah mahabbah, mestinya cinta, mestinya ta'zim, mestinya apa? As-sana'u alaihim bima yaliku bihim. Ya. Kamu punya orang tua enggak? Punya. Kau biarkan apa kau hormati? Kau cintai enggak orang tuamu? Kenapa? Berjasa. Ya. Berjasa. Kau punya Rasul enggak? Kau cintai enggak? Kau cintai? Kau agungkan juga? Kau puji-puji? Kenapa? Hah? Apa? Masya Allah. Apa beliau ngasih kamu duit? Hah? Iya. Kok kamu cinta sama dia? Memberi kamu tanah? Hah? Enggak. Terus kok kamu cinta ngapain?
Masya Allah, liyakum ila syiratillah. Jadi kita mencintai Rasul lillah wa fillah. Kita mencintai karena Allah. Ya. Kita mencintai Rasul karena Allah. Gitu. Kita mencintai Rasul karena Allah. Kita mencintai Rasul fillah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kita kepada ibu bapak pun yang paling bagus ya lillah wa fillah. Itu yang bagus. Jangan karena bapak sering ngasih. Itu memang bagus, tapi kalau bisa jangan sekedar karena itu. Tapi ditingkatkan cintaku kepada bapak karena lillah wa fillah. Gitu kan? Nah, maka di sini kita sama beliau diajari mencintai Rasul lillah wa fillah. Ya kan? Betul. Kamu cinta kepada beliau lillah wa fillah. Buktinya apa? Ya. Ya, kita mencintai beliau lillah wa fillah karena li'annahum Rasulullah. Li'annahum Rasulullah, karena atas dasar karena beliau itu Rasulullah, hari gitu. Karena memang beliau itu Rasulullah gitu. Yang kedua, karena beliau-beliau itu qamu bi ibadatillah. Karena mereka menegakkan ibadah, menegakkan doa kepada Allah, menegakkan istighosah billah, ya kan? Menegakkan al-isti'anatu billah, menegakkan sholat, menegakkan puasa, menegakkan zakat, menegakkan haji, kan gitu. Walaupun uangnya barangkali enggak pernah sampai kepada saya. Karena kalau kita cinta karena dikasih uang namanya enggak ikhlas. Karena kecipratan. Itu namanya cinta karena dunia namanya. Bukan lillah wa fillah. Itu namanya lillah wa fillah. Kalau karena diberi cipratan uang namanya karena dunia, bukan karena lillah wa fillah. Iya kan? Ya sama cintamu kepada sesama teman ini lillah wa fillah. Apa artinya? Karena mereka adalah muslim. Ya kan? Mereka muslim, gitu. Karena mereka muslim. Karena mereka menegakkan ibadah, menegakkan sholat. Itu. Karena mereka tolabul ilmi. Ya kan? Itu kita cinta. Bukan karena kayak sering gawa gedangan. Itu memang bagus, tapi itu tidak boleh sebab kita cinta karena kita mendapatkan gedang. Ngono ada gedang kayak ra beres itu. Ra tau ngek gedang kan gitu. Enggak seneng aku karo kai. Nah, itu kan akhirnya berarti bukti dia selama enggak terima gedang dia enggak cinta. Berarti bukan lillah wa fillah. Nah, orang muslim itu dengan muslimnya, dengan ibadahnya yang dia itu lillahi ta'ala, dengan dia talabul ilminya, itu udah berharga sekali, patut dicintai. Gitu loh maksudnya. Sehingga kalaupun dia ngasih kita, itu bukan kita bertambah cinta karena apa yang kita tadi terima. Tapi kita tambah cinta karena dia tidak hanya talabul ilmi, tidak hanya sholat, bahkan dia juga suka untuk beramal dengan hartanya. Aku tambah cinta walaupun gedangnya enggak sampai kepada saya. Gitu, jangan sampai tambah cinta karena kebagian gedang. Kalau kebagian benci itu namanya karena gedang cintanya. Kalau dia tuh membawa gedang, saya tambah cinta walaupun saya enggak dapat. Gitu loh. Namanya lillah wa fillah. Jadi kamu dia cinta, iya. Dia bawa gedang gitu. Apa kamu lah enggak?
Nah, itu ya kan, itu cinta kita gitu kan, seneng gitu, seneng dengan teman-teman kita kan gitu, yang mau beramal kan, dengan imannya, dengan muslimnya, dengan ibadahnya, dengan hartanya, walaupun hartanya nggak sampai pada kita. Itu harus cukup, dan itu kita udah cinta sama dia kan gitu. Jangan sampai kita tambah cinta karena diberi, padahal yang di cuma kamu tok, ya kan itu. Wah, ini kan nggak bagus seperti itu, malah nggak bagus itu. Jangan gitu, jangan saya, jangan dikasih gitu kan. Kita sama-sama lah kan gitu kan demikian. Dan kita lillah wa fillah. Jadi kita mencintai Rasul kenapa? Kenapa kita mencintai mereka? Satu, li'annahum Rasulullah. Karena mereka Rasul. Kita mencintai sama kita karena kita adalah Muslim, ya kan? Kita cinta karena Muslimnya itu kita cinta, karena Muslimnya itu karena gantengnya gitu, kayak ganteng aku seneng gitu. Enggak, karena Muslimnya itu kita cinta, ya ini karena Muslimnya itu. Yang kedua karena kamu bi ibadatillah, li'annahum kamu bi ibadatillah, karena mereka menegakkan ibadahnya kepada Allah, itu kita cinta. Yang ketiga li'annahum kamu bitablighi risalatillah, karena mereka tidak hanya ibadah dalam pribadi mereka, enggak hanya sibuk sholat, juga sibuk menyampaikan risalah, ya kan, menyampaikan wahyu. Ini yang saya cinta sekali, kan gitu. Bahkan tidak hanya menyampaikan risalah, menyampaikan satu ayat, dua ayat, satu surat, satu Al-Quran, bahkan juga beliau adalah qaumu bi an-nuskhi li ibadillah. Qamu bi an-nuskhi li ibadillah. Mereka itu para rasul adalah menegakkan nasihat. Apa artinya nasihat itu? Artinya apa yang Rasul baik, yang tahu baik untuk kita, pasti Rasul telah jelaskan. Gitu. Jadi apapun yang Rasul tahu baik untuk kita, Rasul telah jelaskan. Apa yang Rasul tahu tidak baik untuk kita, pasti Rasul telah ingatkan. Itu namanya Rasul memberikan nasihat. Misalkan ini menasihati ini, kapan? Kalau kamu tahu apa yang baik untuk dia, katakan. Ya kan? Sampaikan, kamu baiknya begini. Ini namanya kamu menasihati. Nah ini itu untuk kamu nggak baik, kamu terangkan, kamu jangan begini. Itu namanya apa? Nasihat. Dan ini baik versinya dia. Jadi kamu tahu yang baik untuk dia, kan itu. Bukan baik untuk saya, kan itu. Tapi apa yang baik untuk kamu itu saya sampaikan kepada kamu. Demi kamu, gitu kan? Karena kita menasihati namanya, menasihati kamu itu gitu namanya. Ini beliau menasihati demi para hamba. An-nuskhi li ibadillah. Beliau itu sangat ingin kebaikan dan menasihati para hamba-hamba Allah. Karena itu beliau itu karena saya cinta, ya kan? Non cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Itu namanya al-hubbu al-mahabbatu lillahi wa fillah. Itu namanya al-mahabbatu lillahi wa fillah, itu begitu itu. Kalau cinta kita karena dikasih, namanya bukan lillah wa fillah. Namanya cinta karena dikasih, karena dunia namanya kan itu kan? Karena dunia namanya begitu. Karena cinta karena dunia, bukan lillah wa fillah. Gitu kan Mas? Gitu kan? Kamu nikah belum? Belum. Belum toh? Ya. Nanti kalau cari istri yang kayak apa? Yang saya mencintainya lillah wa fillah. Gitu sama, ya kan? Jadi saya mencari dia karena dia adalah li'annaha muslimah. Li'annaha qamat bi ibadatillah, li'anaha qamat bi ibadatillah, gitu. Li'anaha qamat bi tablighi risalatillah,
Karena dia menegakkan penyampaian, dia berdakwah. Dia berdakwah mendakwai anak-anak saya nanti. Kan gitu kan? Dia bisa begitu kan gitu kan? Nah itu. Karena dia juga suka memberikan nasihat. Gitu. Gitu kau cari yang seperti itu. Gak cinta karena itu. Ya kan? Cinta karena itu juga. Jangan cinta karena kamu dikasih sama dia, dikasih apa baru cinta. Astagfirullah gitu. Kamu disogok apa terus cinta sama dia gitu nanti ya gitu. Itu namanya kurang lillah wa fillah itu namanya. Cintanya kurang murni cintanya gitu. Jadi ibadah yang agung itu cinta lillah wa fillah. Makanya dalam sebuah hadis 3 perkara yang barang siapa 3 itu ada pada dirinya akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga apa? Yang kedua apa? Ayyuhibal mar'a. Dia hendaknya mencintai orang lain. Tetapi la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah cinta kepadanya kecuali karena Allah. Jadi kita kalau orang lain itu harus cinta. Kepada siapapun kita harus cinta. Tetapi cinta kita kepadanya lillah. Karena Allah. Karena dia hamba Allah. Karena dia muslim. Karena dia menegakkan sholat 5 waktu. Dia mau puasa Ramadan. Kan gitu. Itu kita cinta. Jangan sampai kayak ngoper atau ngai aku ya rasa digagas. Astagfirullah. Itu berarti sama hamba dia enggak cinta berarti. Itu kan enggak cinta. Dia belum bisa mencintai sesama hamba. Dia enggak ngerti maksudnya iman. Orang akan tahu maksudnya iman kalau kepada siapapun sesama muslim dia bisa cinta, ya kan? Ayyuhibbal mar'a, kan gitu. Hendaknya dia mencintai semua orang yang muslim, kan gitu. Kenapa dia cinta? Ya karena dia muslim, karena dia adalah menegakkan ibadah. Karena itu saya cinta, kan gitu. Enggak menunggu dia memberi suatu pemberian baru aku cinta. Enggak begitu ya kan gitu. Oh iya ya. Bahkan yang lebih mendalam lagi, cintamu kepadanya tidak boleh tambah gara-gara dia memberi kamu. Karena apa? Karena pemberian dia kepada kamu itu tak seberapa dibandingkan imannya, Islamnya, dan ibadahnya. Oleh karenanya cintamu kepadanya tidak boleh berkurang bila dia nggak pernah ngasih kamu, gitu loh, ya kan? Dia sebagaimana cintamu kepadanya nggak bertambah karena dia ngasih, juga imanmu cintamu kepadanya nggak boleh berkurang walaupun dia nggak pernah ngasih. Itulah namanya, itulah. Tapi cukuplah kau mencintai dia bila dia itu muslim, ibadah dan suka memberi walaupun nggak pernah ngasih kamu. Gitu loh ya kan. Kau cintai dia gitu loh kan itu ya. Itu jangan sampai aku nggak suka sama dia. Kenapa? Suka ngasih tapi nggak pernah ngasih aku, nggak suka sama dia aku. Nah ini berarti cinta bukan lillah. Nggak boleh begitu. Dia memang orang yang katanya baik, banyak ngasih orang, tapi nggak suka aku. Kenapa? Gak pernah ngasih aku. Kan gitu. Nah, itu nggak boleh gitu kan? Itu nggak boleh ya kan? Nggak boleh begitu. Cukup dia suka ngasih, saya sudah cinta. Bahkan saat ada yang ngasih aku pun nggak menambah cintaku, sebagaimana nggak pernah ngasih aku pun nggak mengurangi cintaku kepadanya. Itu saudaraku sama muslim, orang yang baik, ya kan? Suka beribadah, suka memberikan begitu. Itu kita namanya al-mahabbatu lillah. Perangai yang kedua yang bila kita punya akan merasakan manisnya iman, ya kan? Ya kan ayyakuna-Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwa huma. Yang kedua ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Gitu kan? Itu cinta manisnya iman. Jadi iman itu apa? Iman itu manis.
bagi yang bisa merasakan. Iya kan? Bagi yang bisa merasakan, kan gitu. Sebagian orang Jawa Tengah itu gudeg itu enak karena mereka bisa merasakan. Tapi orang Jawa Timur kalau kasih gudeg bilang nek, nek, itu kan, nek itu bahasa Indonesia apa? Nek itu. Karena apa? Mereka bilang nek. Tidak bisa merasakan, kan gitu. Karena nggak bisa merasakan gitu loh. Mereka bisa merasakan. Sama orang sini kalau dikasih masakan yang pedes, bilang nggak enak. Aku nggak mau makan pedes, terlalu pedes gitu. Kalau mereka nggak pedes, nggak enak. Kan gitu kan? Nah sama, iman ini juga enak nggak? Manis bagi yang bisa merasakan. Siapa yang bisa merasakan? Yang punya 3 sifat tadi ya kan? Itu. Yang punya 3 sifat itu. Dengan 3 itu maka dia akan bisa merasakan manisnya iman orang manapun, sama aja. Entah orang Jawa Tengah, Jawa Timur sama aja. Yang penting punya 3 perkara itu niscaya akan bisa merasakan manisnya iman. Ternyata iman sangat manis. Ternyata iman itu lezat sekali gitu. Lezat sekali gitu. Orang memandangnya kayak sengsara, dia merasa nikmat. Ya kan gitu. Orang merasa sengsara, itu orang gimana sih? Siang-siang kayak gini, jamaah ke masjid, jalan kaki gitu. Saya aja yang di teras kipas-kipas. Dia ke masjid jalan kaki, padahal dia merasakan nikmat, ya kan? Itu kan dia mencintai Rasul, ya kan? Mencintai Rasul, mahabbatur Rasul, ya kan? Mencintai Rasul, mencintai syariat Rasul, ya kan? Ya demikian. Yang melakukan enak-enak aja kan itu, tapi yang nyawang jadi ini, apa ora duwe rasa, kok ngene panase, kok yo nyang masjid katanya kan gitu, ya kan gitu. Gitu Mas ya, iya gitu, betul enggak? Kamu belum pernah kayak gitu, belum pernah digituin? Belum pernah? Belum. Saya sudah pernah digituin, saya sudah pernah. Tapi di sini saya pas acara di mana gitu, pas acara pengajian keluarga, yang siapa yang munduh gitu lah, agak jauh gitu loh. Nah, habis pengajian keluarga kan terus jamaah luhur, kita semua ke masjid, namanya orang-orang aja semua jalan kaki bareng-bareng kan gitu. Itu tetangga-tetangganya nggak ke masjid di teras, tapi gitu komentar gitu. Komentar saya dengar itu, astagfirullah gitu, ya gitu komentar. Dan kita semua nggak apa-apa, enak saya itu kita ke masjid yang gitu, enak kita ke masjid, bahagia ke masjid yang gitu. Jadi tinggal kitanya bisa nggak merasakan manisnya iman. Ya kalau pengen tahu ya ada resep tadi tuh 3 cara supaya punya manisnya iman, kan? Ya akhirillah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini buah-buah kita mencintai Rasul itu buah yang agung sekali. Makanya kita rugi kalau tidak menanam. Enggak menanam iman ya. Menanam iman ini kan buahnya mana yang ditanam ya imannya yang ditanamkan ya toh. Enggak menanam iman, kita rugi nggak menanam iman. Tanamkan iman birrusul, ya kan itu kan. Tanamkan iman birrusul, tanamkan dalam hati kita, kan itu. Tanamkan betul-betul risalah beliau adalah haqqan min indillah. Betul-betul dari Allah. Haqqan min indillah, betul-betul itu dari Allah, gitu. Betul dari Allah. Nah kalau dari Allah pasti membawa maslahah, pasti benar, pasti membawa maslahah, kan gitu. Nah itu. Karena ada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antum giginya ada yang gantian nggak? Masih asli giginya? Giginya antum ada yang tambalan, ada yang sudah, hah?
Oh alhamdulillah, belum merasakan. Kan baru tahu nanti. Oh ini kok beda ya, yang gigi bawaan sama gigi apa? Gigi imitasi. Itu. Nanti rasakan bedanya. Walaupun yang harganya mahal, tetap beda jauh. Ya Pak ya, betul nggak Pak? Beda jauh sekali gitu. Jauh beda sekali kan itu. Ya Pak, gitu. Gigi apalagi kaki Pak ya. Iya. Jangan mau ganti Pak, jangan mau ganti. Walaupun sakit ya diobati aja Pak. Tahankan yang asli kan itu. Itu bagus, pasti lebih bagus. Itu dari siapa? Dari Allah langsung Ta'ala. Pertahankan, itu kan. Itu dipertahankan. Jangan mau diganti gitu kan itu. Ya, saya juga pernah berobat sakit gigi gitu ke dokter. Pak ini dicabut Pak yang giginya. Loh Pak, lah apa nggak ada cara lain Pak? Ini giginya bagus tuh Pak. Nanti gantinya apa? Gitu kan dokternya. Oh kamu masih mana? Iyalah Pak, ini kan gigi asli bagus. Yaudah kasih obat saya, iya kasih obat saya Pak. Kasih obat, ternyata berarti jangan murah, sembuh alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sembuh. Giginya masih asli lagi, masih utuh, nggak diganti giginya, nggak dicabut. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ini buah-buah yang agung, makanya kita tertarik tanamkan iman kita kepada para rasul dengan seperti yang kita kaji ini. Ya, itu bagus sekali. Mukadimahnya dan juga tahapannya di dalam al-iman birusul. Kemudian tinggal satu pembahasan lagi. Ada beberapa pihak yang mereka tidak mau beriman dan percaya kepada Rasul dengan alasan Rasul itu manusia. Kok Rasulnya manusia? Gitu. Itu mereka demikian alasannya. Jadi ada pihak-pihak yang nggak mau percaya kepada Rasul hanya karena apa? Kok Rasulnya manusia? Gitu. Ya, itu mereka demikian. Maka itu adalah alasan yang dia itu diberi nikmat malah mencari enggak nikmat. Diberi yang asli minta enggak asli. Kan gitu. Maka akan dijawab, yo Rasul itu manusia karena mencontohi manusia. Kan gitu. Karena penduduk bumi manusia. Untuk menjadi suri tauladan bagi manusia, maka mereka pun juga Allah utus diambil dari kalangan manusia. Coba kalau Rasulnya malaikat, gimana kamu? Nggak bisa nyontoh, gimana nyontohnya? Oh kamu pertama nggak ngelihat. Yang kedua, wajar hebat kan malaikat. Nanti kan gitu begitu akhirnya, ya kan gitu. Saya kan manusia, gimana nyontoh malaikat? Ya mana bisa? Nanti kan gitu. Nah, ketika itu sama manusia kan begitu. Itu manusia. Bahkan Rasulmu siapa? Anak yatim. Iya kan? Nanti bisa kamu enggak? Itu maksudnya kamu yatim enggak? Lihat enggak tuh alhamdulillah, beliau yatim loh. Sukses loh yatim loh. Nah, kan itu. Beliau yatim ya kan? Beliau anaknya anak yatim. Bahkan 2 tahun sudah yatim piatu. Ya kan ikut kakeknya. Kakeknya 6 tahun sudah kakeknya meninggal. Ikut pamannya. Pamannya anaknya banyak. Ya kan gitu. Ikut pamannya juga anaknya banyak kan gitu. Loh itu gilo. Beliau gitu hidupnya gitu. Terus sudah gitu dia kerjanya gembala kambing. Agak gede kerjanya
dagangannya orang. Ya kan? Dagangannya orang dia kan gitu. Tapi sukses, Masya Allah kan gitu. Saya kamu nggak bisa sih kayak gitu. Bismillah, itu kan? Bismillah, itu enaknya kalau Rasul dari manusia. Dan dari Rasul memberi contoh kita bisa melihat, bisa shollu kama ra'aitumuni usolli, bisa khudu anni manasikakum, ya kan? Bisa kan gitu karena Rasulnya sesama manusia. Dan nanti pembahasan yang terakhir itu. Jadi di mereka itu mah nggak mau beriman dalilnya itu kan manusia. Itu justru terangkan nanti justru manusia itulah kita hendaknya beriman kepada mereka kan gitu. Nah dengan bukti-bukti yang kuat kan itu kan di situ. Deh wah mungkin sementara di sini dulu ya pertemuan kita. Nanti itu pembahasannya satu nanti berarti kapan itu? Intinya pokoknya pertanyaan akan datang itu ya yang akan datang. Nanti antum melanjutkan lagi ya kan yang akan datang. Sementara sampai sini dahulu kita cukupkan begitu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.